Salam sehat teman-teman HES sekalian. Salam jumpa kembali dengan kanal YouTube Harmoni Energi Sehat. Teman-teman, kemarin kita membahas tentang plak dan kristal kolesterol dalam darah. Nah, episode kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah penting dengan episode sebelumnya, yaitu parameter lemak darah yang berada pada halaman 13 dan 14 pada buku Jerema kita. Mengapa topik ini sangat penting? Karena lemak darah adalah salah satu parameter kesehatan yang sering kali diabaikan, yang akan menimbulkan masalah serius. Dengan memahami dan mengelola kadar lemak di dalam darah kita, maka kita bisa mencegah penyakit kardiovaskuler yang berbahaya. Mari kita bahas tentang hasil pengujian yang ada. Untuk rentang normal dari lemak darah adalah 0,481 sampai 1043. Pada kasus ini, hasil pengujiannya menunjukkan angka 1,827 yang berada di warna kuning sebelah kanan, yang mengidentifikasikan kondisi abnormal sedang ekses. Apa artinya? Bahwa menunjukkan kadar lemak dalam darah atau dalam tubuh kita sudah berada di atas ambang batas normal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Lemak darah disebut juga sebagai trigliserida, dan lemak darah yang dimaksud dalam Q-RNA halaman 1 adalah pembuluh darah, otak, dan jantung. Lemak darah berasal dari lemak yang berlebihan yang berasal dari fatty liver, dari makanan yang berlemak yang kita konsumsi. Jadi, kalau kita mengikuti patokan keseimbangan dari organ dari alat Q-RNA, posisi kita berada di warna kuning sebelah kanan adalah posisi yang sudah berlebihan tapi belum mengkhawatirkan. Nah, karena setiap saat dapat bergeser ke warna yang biru, dan harus diperhatikan pada saat bergeser ke warna merah sebelah kanan, kita harus menghentikan konsumsi makanan-makanan yang berlemak secara berlebihan. Lemak adalah segolongan senyawa hidrofobik atau senyawa yang tidak larut dalam air, yang sangat penting untuk penyimpanan bahan pembakaran untuk membentuk struktur membran sebagai hormon, sumber energi, sumber asam lemak esensial, disebut juga asam linoleat, asam linolenat sebagai alat angkut vitamin larut lemak, penghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas dan memelihara suhu tubuh dan pelindung organ tubuh kita. Sebelum kita membahas lebih jauh dampaknya, penting untuk memahami bahwa lemak sebenarnya adalah senyawa yang penting bagi tubuh kita. Banyak yang menganggap lemak itu musuh, padahal lemak itu adalah nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk fungsi normal. Lemak adalah golongan hidrofobik
atau senyawa yang tidak larut di dalam air. Bayangkan seperti minyak yang tidak mau bercampur dengan air. Sifat ini sebenarnya penting untuk fungsi-fungsi tertentu dalam tubuh kita. Mari kita bahas satu persatu fungsinya. Pertama, fungsi struktural. 1. Membentuk struktur membran sel. Lemak menjadi komponen utama dalam membran sel, seperti dinding pelindung yang fleksibel namun kuat. Kedua, melindungi organ-organ vital. Bayangkan, seperti bantal yang melingkupi organ-organ penting seperti jantung dan ginjal. Yang ketiga, menjadi bantalan tulang dan sendi. Lemak membentuk cushion atau bantalan alami yang melindungi tulang dan sendi kita dari benturan. Yang kedua, fungsi metabolisme. Pertama, sumber energi utama. 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, lebih banyak daripada protein dan karbohidrat yang hanya 4 kalori per gram. Kedua, sebagai bahan penyimpanan, tubuh menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak dan digunakan pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, sumber lemak esensial seperti lemak atau asam linoleat, linolenat yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita harus didapat dari sumber makanan. Yang keempat adalah alat transportasi vitamin larut lemak. Vitamin A untuk penglihatan, vitamin D untuk tulang, vitamin E untuk antioksidan, vitamin K untuk pembekuan darah kita. Yang ketiga adalah fungsi fisiologis. Pertama, berperan dalam produksi hormon. Lemak adalah bahan baku untuk membuat berbagai hormon penting dalam tubuh kita. Yang kedua adalah membantu menjaga suhu tubuh. Lapisan lemak di bawah kulit membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang ketiga adalah memberi rasa kenyang. Lemak dicerna lebih lama sehingga membuat kita merasa lebih kenyang. Yang kelima adalah menghemat penggunaan protein. Dengan adanya lemak sebagai sumber energi, protein bisa digunakan untuk fungsi utamanya, yaitu membangun dan memperbaiki jaringan. Jadi, lemak bukannya musuh yang menjadi masalah utama ketika jumlahnya berlebihan di dalam darah kita. Seperti yang kita bahas di awal tadi, rentang nilai 1827 yang berada di zona kuning. Kuncinya adalah keseimbangan. Kita membutuhkan lemak tapi dalam jumlah yang tepat dan sumber yang tepat. Nah, setelah kita memahami apa itu pentingnya lemak bagi tubuh kita, selanjutnya mari kita bahas apa yang terjadi apabila kadar lemak itu tinggi di dalam tubuh kita. Nah, ketika parameter lemak darah kita ada di zona kuning sebelah kanan adalah resiko yang perlu kita waspadai. Pertama adalah pembentukan plak. Bayangkan
seperti kerak yang menempel di pipa air. Lemak yang berlebihan ini akan menempel di dinding pembuluh darah kita. Seiring waktu, tumpukan lemak akan membentuk plak yang membuat pembuluh darah menyempit. Kondisi ini sangat berbahaya karena meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Kedua adalah gangguan sirkulasi. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah menjadi tidak lancar, seperti air yang mengalir di pipa yang tersumbat. Akibatnya, organ-organ tubuh kita tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi secara optimal. Hal ini akan dapat memicu berbagai gangguan kesehatan di seluruh tubuh. Yang ketiga adalah peningkatan beban kerja organ. Kondisi lemak darah tinggi membuat organ-organ vital kita bekerja ekstra keras. Hati harus bekerja lebih keras untuk memproses lemak berlebih. Sementara jantung dipaksa memompa darah lebih kuat untuk melewati pembuluh darah yang menyempit. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya fatty liver atau perlemakan hati. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Solusinya, saya akan bagikan 3 langkah utama yang bisa diterapkan untuk mengelola kadar lemak di dalam darah kita. Yang pertama, yang paling penting adalah menjaga pola makan. Kita mulai dengan mengurangi makanan berlemak jenuh ya. Contohnya seperti daging berlemak, mentega, margarin, atau makanan olahan. Untuk santan, kita boleh mengkonsumsi, tetapi jangan terlalu kental ya. Nah, selanjutnya, makanan-makanan apa yang dilarang? Yaitu fast food. Ya, kita suka makan yang namanya goreng-gorengan, tumis-tumisan ya kan. Jadi kalau misalnya minyak tuh sampai lekoh sampai kental gitu ya. Jadi kalau nggak pakai minyak itu kayaknya masak itu nggak enak. Nah itu padahal yang harus dilarang ya. Jangan berlebihan. Memang enak sih, tapi sebaiknya ya itu kita batasin ya kan. Apalagi kalau makanan itu digoreng berulang-ulang ya kan. Itu apalagi yang kita kalau beli di kaki lima itu minyaknya sampai warnanya seperti oli. Coba bayangin, bahaya nggak sih? Bahaya, ya nggak? Jadi, makanan itu kan semakin jenuh ya, dan menjadi juga lemak trans. Camilan, gorengan, seperti keripik, kentang goreng yang lezat itu, yang ada di mana-mana itu juga dikurangin dong. Memang enak, tapi kita harus bisa sedikit-sedikit bercerai dengan yang namanya gorengan. Nah, bagaimana penggantinya? Apa yang perlu ditingkatkan? Tentu saja sayur dan buah. Usahakan minimal 3 porsi sayur dan 2 porsi buah dalam sehari. Untuk sayuran, ya pilihlah yang hijau-hijau seperti bayam, brokoli, kangkung. Untuk buah, pilihlah buah yang seratnya tinggi seperti apel, pepaya, pir, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting itu emak-emak adalah cara memasak.
Kalau biasanya suka yang goreng-goreng, yuk cari metode yang lain. Misalnya seperti merebus atau mengukus. Itu juga vitaminnya, mineral tidak banyak yang hilang. Tapi kalau digoreng itu vitamin, mineral yang penting lainnya itu akan banyak yang hilang. Kalau suka daging bisa juga dipanggang, ikan juga bisa dipanggang. Kalau mau numis ya minyaknya jangan 1 centong gitu, minyaknya itu sedikit saja, 1 sendok makan gitu. Apalagi kalau minyaknya itu minyak yang lebih sehat ya, lebih mudah menjadi tidak jenuh ya, menjadi jenuh. Jadi lebih mudah menjadi jenuh. Jadi kita mencari lemak yang tak jenuh, seperti minyak zaitun atau olive oil ya biasa dikenal, terus minyak macadamia, atau minyak kelapa yang asam lauriknya tinggi. Jadi kalau numis itu nggak usah lama-lama, jadi sayuran itu masih tetap segar dan warnanya tidak pudar. Nah, jangan lupa tambahkan di porsi makan kalian, porsi makan kita itu asupan tinggi serat, misalnya seperti gandum utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, oatmeal, itu sangat membantu untuk metabolisme tubuh kita. Langkah kedua adalah gaya hidup sehat. Yang paling basic adalah olahraga, minimal 30 menit sehari. Bisa jalan kaki, jalan cepat, jogging, berenang, bersepeda, ya, senam aerobik, ya, terus yoga, itu bagus banget. Yang penting adalah konsistensi. Jangan misalnya olahraga itu sebulan sekali, jangan. Kalau bisa seminggu berapa kali, atau kalau bisa lagi setiap hari kita wajib sediakan waktu untuk olahraga 5-10 menit saja. Nah, berat badan juga perlu dijaga. Pantau BMI secara teratur. Jaga porsi makan dan hindari yang namanya ngemil. Stres juga perlu dikelola dengan baik. Bisa dengan meditasi, yoga, atau sekedar melakukan hobi yang kita sukai. Untuk langkah yang ketiga, ada beberapa suplemen dan herbal yang bisa membantu, seperti omega 3 dari minyak ikan. Bawang putih juga bagus. Jahe dan kunyit bisa menjadi pilihan kita. Keduanya bisa dibuat minuman, ya, misalnya seperti kunyit asam, wedang jahe. Jahe bagus untuk melancarkan peredaran darah, sedangkan kunyit itu bagus sekali untuk anti-inflamasi, dan keduanya mengandung antioksidan yang tinggi, terutama kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yang bagus untuk sebagai HEPA protektor atau pelindung hati yang membantu metabolisme lemak dalam tubuh. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum mengkonsumsi suplemen apapun itu harus konsultasi dengan ahli. Nah, seperti contoh kami punya suplemen seperti ini. Karena setiap orang kondisinya itu berbeda-beda. Nah, bagaimana nih teman-teman HES? Cukup mudah kan untuk diterapkan? Yang penting adalah komitmen, konsistensi. Ya, kita mulai menerapkan tips-tips untuk
menjaga kadar lemak dalam darah kita. Demikian pembahasan tentang lemak darah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar dan kita bahas pada episode selanjutnya. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita agar tidak ketinggalan informasi yang penting, informasi kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam harmoni, energi sehat.